Ada satu wali di tanah Jawa, namanya terkenal Senusantara. Tapi dia tidak meninggalkan daftar murid secara resmi. Anehnya, setelah ia menghilang dari panggung sejarah, muncul 7 muridnya. Hampir bersamaan, mereka bukan raja, bukan wali, ilmunya berat, lakunya keras, dan hidup mereka berakhir tidak normal. Ada yang memilih gunung, ada yang menarik diri dari dunia, dan ada pula yang dihabisi oleh penguasa masa itu. Dan muridnya yang terakhir justru paling gelap, paling sunyi, dan paling tragis. Dari semua itu, jika sebagian menganggap ini kebetulan, maka ini terlalu rapi untuk disebut sebuah kebetulan. Dan kali ini, kita tidak bicara mitos murahan. Kita bicara pola sejarah tentang 7 murid Sunan Kalijaga yang semuanya sakti, tapi tidak satupun hidup dengan tenang. Inilah kisahnya. Pertama, Ki Ageng Selo. Nama Ki Ageng Selo dikenal luas di masyarakat Nusantara, khususnya dalam tradisi Jawa karena beberapa kisah hebat. Salah satunya adalah menangkap petir. Dalam simbol Jawa, petir bukan sekadar fenomena alam. Ia melambangkan kekuatan liar, amarah, dan murka, sesuatu yang biasanya hanya diasosiasikan dengan raja dan langit. Masalahnya, orang seperti Ki Ageng Selo bukan raja. Ia hidup di masa ketika kekuatan spiritual dianggap ancaman. Apalagi jika orang itu tidak berada di bawah kendali istana. Kesaktiannya terkenal, dan justru karena itu, ia diawasi. Ia tidak dipanggil untuk dihormati, tapi juga tidak dibiarkan dekat dengan pusat kuasa. Disinilah konfliknya. Ki Ageng Selo berada di posisi berbahaya, terlalu sakti untuk diabaikan, terlalu bebas untuk dipercaya, dan ia memilih jalan aman, menjauh sebelum disingkirkan. Ia tidak dihukum, tidak dibunuh, tapi juga tidak pernah diberi ruang. Ia menjalani hidup dengan laku berat, tirakat panjang, pengendalian diri yang ekstrim, dan menjauh dari politik dan istana. Kesaktiannya tinggi, namun hidupnya dibatasi oleh ketakutan orang lain. Akhir hidupnya, ia selamat dari kekuasaan. Tapi bukan karena dunia menerima dirinya, melainkan karena ia lebih dulu menarik diri, pergi mengasingkan diri ke pedalaman, sendirian, sunyi, dan mencari tempat untuk kelak ia menutup mata. Kedua, Ki Ageng Pengging. Ki Ageng Pengging dikenal sebagai tokoh yang sangat alim, kuat secara spiritual, dan memiliki pengaruh besar di tengah masyarakat, khususnya daerah Pengging, yang sekarang disebut Boyolali di Jawa Tengah. Ia bukan sekadar guru, ia menjadi poros kepercayaan, dan dalam tradisi Jawa Islam, ia sering ditempatkan sejalur laku dengan Sunan Kalijaga. Tidak frontal, tidak membangun istana, tapi berdiri di luar lingkar kekuasaan. Dan disitulah masalahnya bermula. Pengging bukan hanya tempat orang belajar, tetapi tempat orang menautkan kesetiaan. Di masa itu, kesetiaan rakyat adalah mata uang politik, dan ini juga menjadi salah satu kesaktian Ki Ageng Pengging. Ia bukan hanya punya karomah pribadi, namun juga ia memiliki wibawa sosial yang tinggi. Dan bagi kekuasaan, wibawa yang tidak bisa dikendalikan adalah ancaman. Singkatnya, ia dituduh menyebarkan ajaran yang dianggap tidak sejalan dengan kekuasaan, membangun pengaruh di luar struktur resmi, dan tidak menyatakan loyalitas penuh kepada pusat istana. Ki Ageng Pengging tidak mengangkat senjata. Ia tidak memimpin pemberontakan. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Orang datang kepadanya tanpa diperintah, dan pengaruh seperti itu lebih ditakuti daripada pasukan. Dan akhir hidupnya, ia ditangkap, diadili oleh otoritas resmi, dan dihukum mati secara terbuka. Bukan dengan pembuangan, bukan dengan penjara. Ia dieksekusi mati dengan hukuman pancung. Dan inilah cara kekuasaan memutus pengaruh, sekaligus mengirim pesan. Pesannya dingin dan jelas, ilmu boleh tinggi, tapi jika pengaruhmu tak tunduk, nyawamu taruhannya. Ki Ageng Pengging sakti, ilmunya berat, namun ia tidak diberi ruang untuk hidup lebih lama. Ketiga, Sunan Muria. Sunan Muria bukan sekedar murid, tapi juga anak kandung dari Sunan Kalijaga. Dan tentu saja, ia menjadi murid yang paling dekat dengan gurunya, tapi akhir hidupnya justru menjadi yang paling jauh dari semuanya. Sunan Muria berbeda dengan dua sebelumnya. Namanya tidak pernah muncul dalam konflik terbuka, dan justru itu yang menarik. Ia memiliki nasab yang kuat, anak Sunan Kalijaga,
ilmunya matang, dan wibawanya diakui. Jika ia mau, ia bisa berdiri di pusat kuasa, berada di lingkar wali besar, dan ikut menentukan arah sejarah. Tapi ia tidak memilih itu. Sunan Muria justru menarik diri, jauh hingga ke lereng Gunung Muria, jauh dari istana, jauh dari intrik politik, dan jauh dari perebutan pengaruh. Bukan karena ia lemah, bukan karena ia kurang sakti, justru karena ia terlalu paham risikonya. Ia hidup setelah melihat dua pola, yang satu ditekan karena kesaktiannya, dan yang lain dipotong karena pengaruhnya. Sunan Muria membaca zaman dengan dingin. Ia berdakwah kepada rakyat kecil, petani, nelayan, dan orang-orang pinggiran di pedalaman. Ia mengajarkan Islam yang sunyi, tanpa panggung, tanpa perebutan kuasa. Kesaktiannya tidak dipamerkan, karomahnya tidak diumumkan. Konflik Sunan Muria bukan benturan berdarah, melainkan konflik pilihan. Ia harus memilih, tampil dan berisiko, atau menghilang agar ilmu tetap hidup. Keempat, Ki Ageng Pemanahan. Ki Ageng Pemanahan sering ditempatkan sebagai murid Sunan Kalijaga karena satu hal penting. Ilmunya tidak berhenti di laku pribadi. Ia sakti, ia matang, dan berbeda dari murid sebelumnya. Ia tidak menepi. Ki Ageng Pemanahan justru masuk ke pusaran politik Jawa. Ia dekat dengan kekuasaan Pajang, terlibat dalam urusan negara, dan akhirnya diberi hadiah tanah di Mataram, wilayah liar yang belum sepenuhnya tunduk. Di titik ini, ilmu tidak lagi netral. Kesaktian, wibawa, dan kecerdikannya dipakai untuk mendirikan kekuatan baru. Dan ia berhasil. Dari tanah hadiah itu, lahir sebuah pusat kekuasaan yang kelak mengubah peta Jawa. Masalahnya, harga dari semua itu tidak ringan. Ki Ageng Pemanahan hidup di antara dua dunia, sebagai ahli laku spiritual dan sekaligus sebagai arsitek kekuasaan. Dan dua dunia itu tidak pernah benar-benar akur. Ia harus bernegosiasi, berkompromi, dan menahan banyak hal yang bertentangan dengan laku sunyi. Konfliknya bukan soal diserang musuh. Konfliknya adalah kehilangan ketenangan. Ia tidak mati terbunuh, tidak dipancung, namun ia tidak menikmati hasilnya. Kekuasaan yang ia bangun justru mencapai puncaknya di tangan anaknya. Ki Ageng Pemanahan wafat sebelum Mataram benar-benar berjaya. Ia berhasil, tapi hidupnya dihabiskan dalam tekanan dan pertaruhan, bukan ketenangan. Kelima, Jaka Tingkir. Jaka Tingkir sering disebut memiliki hubungan dekat dengan Sunan Kalijaga. Bukan sekadar murid, tetapi dibentuk secara spiritual dalam fase awal hidupnya. Ia tidak lahir sebagai raja. Ia ditempa dari laku tirakat, dari pengembaraan, dan dari pendidikan spiritual Jawa Islam yang menekankan pengendalian diri dan ketahanan batin. Kesaktiannya dikenal luas, bukan sekadar cerita karomah, tetapi kemampuan bertahan di situasi ekstrim, simbol pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Ia naik ke puncak kekuasaan dan menjadi Sultan Pajang. Di titik ini, pola murid Sunan Kalijaga kembali berulang. Ilmu bertemu takhta. Masalahnya, takhta tidak pernah netral. Jaka Tingkir memimpin dalam masa penuh intrik, sisa pengaruh Demak, konflik elit, dan perebutan loyalitas bangsawan. Ia harus menumpahkan banyak kompromi yang bertentangan dengan laku awalnya, dan akhir hidupnya tidak seagung awal naiknya. Ia wafat bukan di medan perang, tetapi dalam ketegangan politik dan bayang-bayang pengkhianatan. Kekuasaan Pajang goyah, warisan yang ia bangun tidak bertahan lama. Ia berhasil naik tahta, namun ia membayar mahal. Ketenangan hidupnya habis di atas singgasana yang penuh drama. Keenam, Ki Ageng Getas Pendawa. Ilmunya tidak berbentuk khotbah, pengaruhnya tidak tercatat dalam struktur kekuasaan. Tapi justru karena itu, ia menjadi figur yang dicurigai. Di masa ketika Islam mulai dilembagakan, ajaran yang terlalu dalam, terlalu simbolik, dan terlalu personal sering dianggap berbahaya. Getas Pendawa tidak dieksekusi, tidak pula diangkat istana. Ia ditarik keluar dari arus sejarah utama. Sebagian catatan menyebut ia memilih menyepi. Sebagian lain menyebut namanya sengaja tidak lagi ditulis. Yang jelas, setelah satu titik, jejaknya berhenti. Bukan karena ilmunya kecil, justru karena ilmunya tidak bisa dikendalikan. Dan disinilah polanya makin jelas. Murid Sunan Kalijaga yang memilih ilmu tanpa panggung tidak mati tragis.
tapi dihilangkan secara senyap. Ketujuh, Arya Penangsang. Berbeda dengan murid-murid sebelumnya, Arya Penangsang tidak memilih jalan sunyi. Ia lahir langsung di pusat konflik, darah bangsawan, garis kekuasaan, dan warisan dendam yang belum selesai. Dalam banyak catatan, Arya Penangsang dikenal sebagai Adipati Jipang, prajurit tangguh, dan penguasa wilayah. Dan satu hal yang jarang dibahas dengan jujur, ia tidak bodoh secara politik dan tidak lemah secara militer. Beberapa sumber tradisi Jawa menyebut, ia menerima ajaran laku dan spiritualitas yang mengarah pada jalur Kalijaga, bukan sebagai wali, tapi sebagai manusia kekuasaan yang dibekali ilmu. Masalahnya justru di situ, ilmu yang masuk ke tubuh kekuasaan tidak pernah netral. Arya Penangsang hidup di masa ketika Islam, politik, dan legitimasi takhta saling tumpang tindih. Arya Penangsang tidak muncul sebagai pemberontak tanpa dasar. Ia muncul dari garis konflik yang sah secara politik. Di masa ketika takhta ditentukan oleh darah dan kekuatan, maka ia berhak atas takhta dan bukan orang yang merasa berhak. Akhir hidupnya bukan pengasingan, bukan penghilangan sunyi, tapi pembantaian secara terbuka. Ia tewas di medan perang, dalam perang antara Jipang dan Demak. Dalam pertempuran itu, perutnya tertembus tombak, lukanya parah, hingga ususnya terburai keluar. Setelah kematiannya, kekalahannya dipakai sebagai alat legitimasi politik. Namanya diturunkan dari pewaris sah, lalu ditempatkan sebagai simbol kekacauan. Arya Penangsang memang tewas di medan perang, tapi setelah itu, ceritanya terus diubah. Ia tidak lagi dilihat sebagai tokoh perebutan kekuasaan, melainkan sekadar tokoh jahat dan biang kerok kekacauan. Banyak latar politik dan konflik pada zamannya sengaja dihilangkan dari cerita yang terus diwariskan. Dan jika murid-murid Sunan Kalijaga sebelumnya menghilang, dipotong, disenyapkan, ditekan, atau ditarik dari panggung, maka murid terakhir ini dikorbankan. Bukan karena kurang ilmu, bukan karena sesat, tapi karena ilmu yang bertemu takhta selalu menuntut darah sebagai penutupnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.